Ya pemirsa, untuk lebih mengetahui mengenai penyebaran nyamuk Wolbachia dan juga dampaknya bagi manusia telah bersama kami dengan Dr. Siti Nadia Tirmizi selaku Kepala Biro Komunikasi dan juga Pelayanan Publik Kemenkes, dan juga sudah bergabung sama kamu Ibu Siti Fadila Supari. Pertama kita ke Ibu Siti Nadia. Selamat siang Bu, sehat Bu? Alhamdulillah, selamat Alhamdulillah. siang. Bu Siti, begini, penyebaran nyamuk Wolbachia ini memang sudah disebarkan di beberapa wilayah. Salah satunya yang pertama di Bandung. Di Bali terjadi penolakan. Ini memang menimbulkan pro kontra. Tapi sebenarnya apa fungsi dari nyamuk Wolbachia? Nyamuk Wolbachia ini nyamuk seperti apa? Mungkin bisa diinformasikan. Iya, jadi kalau kita bicara nyamuknya dulu ya, ini adalah suatu nyamuk Aedes ya, yang kemudian di dalam nyamuk Aedes itu kita berikan bakteri Wolbachia karena jadi kedua-duanya ini adalah sebenarnya makhluk hidup yang memang sudah ada di alam. Kita tahu bakteri Wolbachia itu ada di 60% serangga. Sementara nyamuk Aedes sendiri adalah nyamuk Aedes yang memang ada di sekitar kita yang sering menyebabkan penyakit demam berdarah. Nah, kita tahu bahwa kemudian Wolbachia ini bisa menghambat virus dengue ya, karena virus dengue yang menjadi penyebab daripada demam berdarah itu membutuhkan nyamuk Aedes untuk dia berkembang. Nah, supaya kemudian si nyamuk Aedes ini walaupun dia di dalam tubuhnya ada virus dengue, tapi kemudian saat dia menggigit kita tidak menyebarkan penyakit demam berdarah. Nah, itulah yang kemudian kita gunakan bakteri Wolbachia ini. Jadi kedua-duanya ini adalah sebenarnya makhluk hidup yang ada di dalam masyarakat. Bahkan kalau kita bicara mengenai Aedes albopictus, sepupunya si Aedes aegypti ya, ini juga sebenarnya sudah ditemukan bakteri Wolbachia di dalam tubuhnya. Oke, tapi sebetulnya hasil penelitiannya seperti apa sih Bu? Apakah sudah teruji aman? Bu Siti, hasil Ya, penelitiannya seperti apa? Apakah memang sudah teruji aman, Bu? ya, tentunya pertama studi ini sudah dilakukan di 14 negara. Dan kalau kita lihat di 14 negara tersebut memang ada penurunan yang sangat signifikan. Bahkan kasus-kasus demam berdarah itu turun sampai dengan 97%. Bahkan di studi yang kita lakukan ya sebagai studi kelayakan apakah teknologi nyamuk Aedes berwolbachia ini betul-betul bisa membantu kita menurunkan penyakit demam berdarah. Ini terlihat di Jogja itu kematian akibat demam berdarah itu bisa turun sampai dengan dari 13 di tahun 2016, di 2023 itu sampai dengan 0. Dan kemudian juga sudah ada kajian faktor resikonya yang dilakukan oleh para peneliti yang independen bahwa memang dari sisi keamanan baik itu untuk lingkungan maupun untuk manusia adanya nyamuk Aedes yang berwolbachia ini aman dan justru memberikan perlindungan kita dari demam berdarah. Oke. Bu Siti, begini, apa lantas urgensinya untuk menyebarkan nyamuk Wolbachia ini ketika DBD memang sudah ada di tiap hari di masyarakat Indonesia? Apakah memang ini urgensinya sepenting itukah hingga sosialisasi saja ini tampaknya masih kurang Bu, banyak masyarakat ini yang belum tahu mengenai nyamuk ini. Ya, jadi memang kalau kita lihat ya, pertama kali kasus DBD di Indonesia itu kan kita ketahui sekitar ditemukan ya pertama itu di tahun 1968. Jadi kalau kita lihat ya sudah hampir 50 tahun ya kita melakukan berbagai upaya ya untuk kemudian mengatasi demam berdarah. Kita tahu bahwa sudah mulai dari pemberian larvasida, penaburan ABT, pemberian kelambu, kemudian bagaimana upaya kita dengan 3M, kemudian juga ada juru pemantau jentik ya, mungkin kemudian ada gerakan satu rumah satu jumantik. Nah, tetapi kalau kita lihat angka kematian maupun angka kasus demam berdarah itu masih sangat tinggi dan masih banyak daerah-daerah terjadi kejadian luar biasa. Bahkan kalau kita lihat korban terbanyak itu adalah pada anak-anak usia 5 tahun sampai 14 tahun. Kasusnya masih sekitar antara kalau kita lihat ya 70.000 sampai 100.000 dengan kematian kurang lebih 800 sampai 1.000 orang per tahun. Nah, inilah tentunya dengan kita melihat adanya teknologi baru berwolbachia ini yang kemudian kita tambahkan pada upaya-upaya penanggulangan demam berdarah. Jadi artinya seperti pemberantasan sarang nyamuk, pemberian ABT, kemudian fogging itu bukan berarti tidak kita lakukan, tapi justru menambah karena kemudian terbukti betul-betul efektif menurunkan hampir
kalau kita lihat di sini kasus yang bisa diturunkan itu sampai dengan 77% ya, bahkan kematian itu bisa hilang. Oke, sudah teruji aman gitu kalau kata Bu Siti Nadia. Saya mau langsung ke Bu Siti Fadila ini selaku mantan Menteri Kesehatan. Kan ini banyak sekali polemik, termasuk datang dari Ibu Siti Fadila Supari. Mungkin Bu Siti, apa sih yang perlu diwaspadai dengan adanya penyebaran nyamuk Wolbachia ini, Bu? Oke, Bu Siti Fadila. Tampak. Selamat siang Bu Siti. Bu Siti Fadila. Suara saya didengar? Oke, sudah terdengar suaranya Bu Siti? Kedengaran? Kedengaran nggak, Mas? Kedengeran, Bu. Silakan, Bu. Aduh, sorry. Oke. Ya. Mungkin ke Bu Siti Nadia dulu, Bu Siti. Tapi begini, ada informasi yang mengatakan bahwa ketika nanti Kedengeran nggak, Mas? Suaranya, nyamuk Ibu. Wolbachia ini menggigit manusia begitu Bu, akan menyebabkan meningitis. Sebenarnya informasi seperti itu sudahkah didapat oleh Kementerian Kesehatan? Ya, jadi sebenarnya ini berbeda ya. Kata kita tahu bahwa nyamuk Aedes itu dia pembawa virus dengue. Nah, kan nyamuk di sekitar kita ini banyak ya, Mbak. Bukan hanya jenisnya yang Aedes, ada Culex, kemudian kalau yang ada penyebab malaria juga ada. Nah, nyamuk yang lain yaitu nyamuk Culex ini yang kemudian membawa penyakit mungkin kita kenal dengan nama Japanese encephalitis. Tapi perubahan nyamuk Wolbachia kita itu tidak mengganggu jumlah ataupun populasi dari nyamuk Culex tersebut ya, yang kemudian dikatakan membawa penyakit tadi meningitis ataupun radang pada otak. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya sudah tadi kami sampaikan bahwa sudah ada kajian risiko bahwa bagaimana populasi nyamuk kalau kemudian nyamuk yang Aedes ini kita bukan mengganti populasi Aedes yang selama ini ya, tapi populasi Aedes yang selama ini tidak berwolbachia menjadi populasi Aedes yang berwolbachia. Itu aja bedanya. Nah, tapi untuk populasi nyamuk yang lain seperti Culex ataupun nyamuk-nyamuk lainnya itu atau serangga lainnya itu tidak ada pengaruhnya, dan itu sudah dilakukan pada studi kajian faktor resiko tadi. Ya. Oke. Ibu Siti Nadia, mungkin dampaknya bisa dirasakan ini setelah berapa lama? Ini kan telur dari nyamuk Wolbachia ini sudah disebar, tapi dampak yang bisa dirasakan masyarakat ini butuh berapa lama sih, Bu? Ya, karena kan nyamuk yang kita sebar ini hanya 10% ya dari total populasi nyamuk. Karena kan memang kita ingin bahwa proses ini alami, bukan suatu proses di laboratorium atau sebuah rekayasa genetik ataupun istilahnya yang disebut sering nyamuk bionik. Ini jadi kita hanya menyebar 10%, kemudian terjadi ya perkawinan alami di alam, kemudian menghasilkan keturunan yang juga secara alami bahwa nyamuk Aedes tadi yang sudah ada bakteri si baik, namanya bakteri Wolbachia tadi, supaya kita terhindar dari penyakit demam berdarah. Nah, tentunya dari proses penetasan telur menjadi nyamuk ini kan butuh waktu ya. Oleh karena itu oleh karena itu kita membutuhkan waktu setidaknya 6 bulan ya untuk kemudian perlahan-lahan kasusnya turun. Tapi sampai kemudian betul-betul terjadi kematian yang bisa dicegah, kita bisa lihat itu membutuhkan antara 1-2 tahun. Oke, baik. Kita menuju ke Ibu Siti Fadila Supari. Ibu sudah bisa bergabung bersama kami, Bu? Ya, Ibu Fadila? Iya, iya. Oke, Bu Fadila. Dengar suara saya? Iya. Dengar, Bu. Ada salah satu pendapat Ibu yang mengatakan bahwa ini menyebabkan penyakit baru ketika nanti sudah disebar nyamuk Wolbachia ini. Seperti apa, Bu, sebenarnya? Mungkin bisa juga didengar oleh Ibu Nadia Tirmizi. Saya tidak pernah mengatakan kalau Wolbachia itu menyebabkan encephalitis. Itu enggak. Tetapi pada penelitiannya Profesor Utaridi itu ada data yang mengatakan bahwa ketika Aedes aegypti itu melandai oleh karena Wolbachia, ya lama-lama Wolbachia itu akan mengurangi komunitas nyamuk Aedes aegypti gitu. Dan ketika
mereka melandai itu kuleks meningkat dengan cepat. Kuleks meningkat. Nah, itu ada gambarnya. Nah, nanti bisa saya tunjukkan. Nah, itu kuleks yang meningkat itu kita khawatirkan bisa menjadi pendukung untuk infeksi Japanese encephalitis atau radang otak. Kebetulan di Kulon Progo pada tanggal 14 November dinyatakan oleh Kemenkes justru bahwa di sana ada Japanese encephalitis, suspek Japanese encephalitis 5 anak, yang 1 meninggal, yang 1 diperiksa positif, yang lainnya belum sempat diperiksa laboratoriumnya. Nah, penelitian seharusnya meneliti apakah ini ada hubungan apa tidak. Kalau secara teori bisa ada hubungan. Karena pada penelitiannya Ibu Utarini itu kuleks meningkat tinggi. Nah, itu adalah salah satu yang kita khawatirkan. Kalau Wolbachia itu menurunkan demam berdarah, it's okay. Itu hasil penelitiannya Ibu Profesor Utarini. Kita tidak menyanggah gitu loh. Wong sudah selesai penelitiannya. Tetapi pada waktu tertentu dan pada wilayah tertentu, kami cuma ingin bahwa Departemen Kesehatan itu kalau ingin mengambil suatu kebijakan itu mestinya yang transparan, justifikasinya jelas. Kan kita kaget, wong kita selama 50 tahun case fatality rate dari demam berdarah itu tidak pernah lebih dari 1%. Memang insiden rate-nya itu tinggi turun, tetapi untuk membaca tren suatu penyakit itu yang kita lihat adalah case fatality rate. Lah case fatality rate demam berdarah di Indonesia itu bagus terus karena programnya Bu Nadia itu sukses gitu loh. Bu Nadia itu sukses banget di dalam program mengendalikan demam berdarah. Ya mengapa kita mencoba nyamuk gitu loh. Yang dipakai uji coba masyarakat kecil lagi. Kalau masyarakat yang punya gedung yang gede-gede mungkin nggak tersentuh. Tapi masyarakat kecil-kecil yang kurang sejahtera, rumahnya yang petak-petak, itulah yang diserang-serang nyamuk. Apa yang nggak kasihan? Mereka baru bangun dari COVID gitu. Betapapun juga nyamuk ini dianggap baik karena menurunkan demam berdarah, tapi kan juga menggigit manusia. Karena kalau tidak menggigit manusia, nyamuk itu tidak hidup. Dan pemerintah itu wajib memberitahu warganya, saya mau nyebarin nyamuk sekian ratus juta. Nanti kalau ada tanda-tanda begini, Anda begini. Kalau tanda-tanda begitu, Anda begitu. Semua saya tanggung. Misalkan begitu. Ini nggak ada sosialisasi yang begitu gitu loh. Kami hanya mohon. Memang pemilihan kebijakan itu wewenang Menteri Kesehatan yang sekarang. Nah, tetapi tolong dong di dalam memilih kebijakan itu, tolong masyarakat kecil itu dihitung. Jangan karena masyarakat kecil tidak bisa bersuara terus disebarin aja. Nah, ini yang saya mohon pada Bu Nadia. Kalau sebetulnya Bu Nadia itu sudah sukses dengan programnya PSN 3M itu hebat banget. Dan kita tidak butuh cara baru yang mendatangkan nyamuk ini. Yang dimana kita belum tahu side effect jangka panjangnya. Baik. Oke, mungkin langsung bisa ditanggapi oleh Bu Nadia. Ini katanya pemerintah harus transparan, jangan asal menyebarkan bibit nyamuk saja. Ini tanggapannya seperti apa, Bu Nadia? Ya, sebenarnya pada daerah-daerah 5 kabupaten kota yang kita lakukan rencana untuk pengenalan ya daripada nyamuk Aedes berwolbachia ini, kita tentunya lakukan sosialisasi terlebih dahulu ya. Tidak serta-merta kita langsung lakukan penyebaran nyamuk. Jadi kita tahu ada 5 kota ya yang kita lakukan di awal ini, yaitu pertama Semarang, kemudian Bontang, dan yang ketiga Kupang, dan nanti di selanjutnya ada Jakarta Barat dan juga ada Kota Bandung. Dan ini memang kita lakukan secara lokal ya, untuk kemudian masyarakat yang nanti akan dilakukan penyebaran nyamuknya ini kita lakukan secara
bertahap dan paham betul manfaat daripada penggunaan nyamuk Aedes yang kemudian mengandung Wolbachia ini. Nah, memang untuk yang di Bali ini adalah tentunya kita ketahui bahwa awalnya ini bekerja langsung ya dengan pemerintah daerah, kerjasamanya antara pemerintah daerah dengan WMP. Nah, ini awalnya komunikasi ini yang seharusnya mengikuti apa yang kita lakukan. Nah, kemudian mungkin karena sosialisasi yang kurang ataupun informasi sehingga terjadilah berbagai kejadian yang kita ketahui muncul di berbagai media-media online maupun media-media sosial. Nah, ini yang tentunya sedang kita lakukan upaya kita sudah sampaikan untuk menghentikan dulu rencana daripada penyebarannya nyamuk Wolbachia khususnya di Bali ini untuk kemudian supaya masyarakat lebih memahami. Oke, tapi mengenai pertanyaan tadi, efek jangka panjang ini mengenai penelitiannya seperti apa, hasilnya seperti apa, bagaimana Bu Nadia? Ya, sebenarnya kalau kita belajar dari yang sudah dilakukan di Yogyakarta, ini kan penelitiannya dimulai tahun 2011 ya. Jadi sudah hampir lebih dari 10 tahun dan terus dilakukan monitoring, terus dilakukan pengambilan darah oleh UGM ya dalam hal ini untuk memantau dampaknya. Yang kita lihat bahwa sebenarnya angka kasus itu sudah sangat rendah dan angka kematian itu sudah hampir tidak ada. Jadi kita bisa lihat bahwa penularan sudah sangat turun. Kalau kita bandingkan kan 50 tahun ini dengan berbagai intervensi yang kita lakukan, angka kemudian kesakitan tadi, angka kematian itu bahkan masih tetap di atas daripada 10%. Nah, ini yang tentunya kita berusaha ya untuk kemudian kita bisa merdeka dari virus dengue khususnya. Oke, saya mau kembali ke Bu Siti Fadila Supari. Ibu, menurut Ibu ada nggak yang mungkin bisa diberikan saran kepada pihak Kementerian Kesehatan apa yang kemudian harusnya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk menangani adanya wabah dari DBD ini? Begitupun saat ini juga sudah mulai disebar adanya nyamuk Wolbachia ini, Bu. Ya, gini, sebetulnya demam berdarah dalam 10 tahun terakhir, bahkan 50 tahun terakhir, itu case fatality rate-nya tidak pernah lebih dari 1%. Ini data dari Kemenkes loh yang saya pegang. Dan kalau toh naik itu incidence rate-nya. Kalau incidence rate-nya naik, tetapi case fatality rate-nya tidak naik, artinya case yang namanya incidence-nya itu ringan-ringan. Jadi tidak membahayakan. Sangat rendah case fatality rate-nya. Jadi programnya Bu Nadia itu yang konvensional itu sudah bagus banget. Sudah bisa dinikmati oleh bangsa ini. Ya ngapain kita mesti mengundang nyamuk begitu loh. Di mana jangka panjangnya belum diketahui. Penelitiannya Prof Utari itu hanya 2017 sampai 2020. Yang 2011 itu hanya kalau nggak salah Bill Gates ya yang lepas nyamuk itu. Tapi mereka pemantauannya apakah terukur, meliputi apa saja, ataukah hanya opini. Nah, itu yang mesti terbuka pada masyarakat. Kemudian yang di Kulon Progo itu yang suspek Japanese encephalitis itu perlu dieksplor banget. Nah, itu maksud saya. Jadi masyarakat itu tahu betul. Oh, ini ada program dari Departemen Kesehatan. Loh, masyarakat juga kaget. Bukannya demam berdarah itu tidak ngagetin, kenapa kok malah dikasih nyamuk kita gitu loh. Padahal biasanya nyamuk itu dikejar-kejar, nyamuk itu diteplek-teplek, nyamuk itu dibersihkan dari kebun-kebun. Kenapa ini kok malah ditanam begitu? Sebaik-baiknya nyamuk membutuhkan manusia untuk digigit. Bahkan satu nyamuk itu membutuhkan 8 orang manusia. Nah, itu kalau rumah Anda ditambah 100.000 nyamuk, apa itu tidak apa yang Anda mau? Apakah Anda happy dengan 100.000 nyamuk yang datang mengetuk pintu rumah Anda? Dan mereka itu minta darah Anda loh. Baik. Nah, hal kayak begini itu kok terlewat, tidak diberitahukan pada nanti penduduk, nanti Anda akan digigit nyamuk lebih, tapi nggak apa-apa misalkan. Ya tapi kan digigit nyamuk. Oke. Toh cara-cara konvensional itu sudah bagus. Baik, kenapa baik. kita mesti pakai nyamuk? Baik, Bu Nadia mungkin bisa ditanggapi urgensinya seperti apa? Ini seperti tadi pertanyaan Ibu Siti Fadila dan juga Bu Nadia, urgensinya seperti apa dan bagaimana nih penambahan nyamuk ada banyak, ini mengetuk pintu rumah-rumah warga, akhirnya juga manusia digigit nyamuk, itu gimana tuh Bu?
Iya, jadi ini sebenarnya bukan menambah volume nyamuk ya, karena setiap minggu nyamuk yang bertambah itu hanya 3 sampai 5 begitu ya. Nah, sebenarnya nanti populasi nyamuk tadi kan karena hanya 10% ya yang kita sebarkan. Jadi tentunya tidak akan merasakan pertambahan nyamuk yang luar biasa. Nah, tapi di sisi lain kita itu yang penting kan bahwa kita itu tidak tertular demam berdarah. Mungkin kita masih ingat ya bagaimana was-wasnya kita kalau mau masuk musim hujan dengan demam berdarah. Dan juga kekhawatiran orang tua kalau kemudian anaknya terkena demam berdarah dengan berbagai resiko kematian yang menghadang. Nah, ini tentunya tidak kita inginkan. Kalau kita sampaikan, walaupun angkanya tadi disampaikan oleh Bu Siti Fadila bahwa ini hanya 1%, tapi hitungan 1% itu antara 800 sampai 1.000 orang per tahun. Kita bandingkan dengan GGAPA, kematiannya itu kan hanya 300. Setelah tahun ini juga tidak ada. Nah, kenapa kemudian kita tidak berusaha menyelamatkan kematian 800 sampai 1.000 itu menjadi jauh lebih rendah? Nah, inilah yang kemudian pemerintah inginkan, bagaimana kita bisa merdeka dari DBD tadi. Nggak kedengaran. Baik, Bu Siti Fadila, mungkin seperti itu tanggapan dari Kementerian Kesehatan. Ini apa ingin ditanggapi kembali? Saya nggak dengar. Saya nggak dengar. Oke. Yang dikatakan Bu Nadia nggak kedengeran. Oke, artinya Gimana ini tadi? kurang lebih ada penambahan nyamuk hanya 3 sampai 4 dalam 1 minggu ya Bu Nadia, betul ya? Jadi tidak akan terlalu banyak mengetuk pintu begitu Bu, tapi akan mengurangi nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan demam berdarah begitu. Artinya ingin Nah, mengurangi yang satu lagi, jumlah Kalau angka kematian tersebut, Bu Kalau cuma Fadila. 3 atau 4 Iya. nyamuk, kalau cuma 3 atau 4 nyamuk berarti ya menguranginya nyamuk demam berdarah juga cuma 3 dan 4 dong. Ya tidak efektif dong. Wong itu yang dibuang itu puluhan juta bahkan ratusan juta. Nah, kalau cuma 3 atau 4 mengetuk rumah berarti Aedes aegypti yang di rumah kita itu berapa? Kan lebih dari 4. Gitu. Jadi tidak make sense gitu. Jadi kalau memang suatu cara yang belum jelas, mending kita tunggu saja. Kan itu ada 11 negara yang sedang uji coba. Janganlah masyarakat kita dipakai kelinci percobaan sesuatu yang belum pasti. Yang namanya uji coba kan belum pasti gitu loh. Gitu. Jadi masyarakat itu bisa ngerti dari A sampai Z. Apa untungnya, apa ruginya. Pasti juga semua akan, concern saya itu hanya pada masyarakat. Kalau untuk meredakan demam berdarah, caranya kan sudah ada dan itu cukup berhasil. Yang ngapain kita mesti pakai nyamuk gitu loh. Sebetulnya itu justifikasinya juga rada aneh gitu. Nah itu aku cuma mohon masyarakat itu diuangke lah, masyarakat itu manusia. Apalagi itu masyarakat kecil yang himpitan ekonominya cukup berat habis COVID begini, ditambah lagi nyamuk banyak, dia harus bagaimana? Nah itu yang belum ada di masyarakat. Oke, baik. Bu Nadia. Kalau soal jangka panjang itu nanti kita bisa lihat bersama-sama gitu. Oke. Nah, Bu Nadia mungkin kita kan sedih loh sudah terlanjur. Baik. Bu Nadia mungkin bisa memberikan konfirmasi kepada masyarakat setelah tadi ada pendapat dari Bu Siti Fadila juga mengenai nyamuk Wolbachia ini, mungkin bisa diinformasikan kepada masyarakat mengenai penyebaran Wolbachia ini agar mungkin sosialisasinya juga bisa berlaku saat ini. Iya, tentunya terima kasih masukan dari Bu Siti Fadila bahwa kita harus lebih memperkuat sosialisasi kembali. Tapi tentunya mengenai seperti penambahan jumlah nyamuk, asumsi itu bisa kita sudah ketahui ya dari masyarakat yang sudah mendapatkan penyebaran nyamuk ini khususnya di Yogyakarta bahwa penambahan nyamuk itu tidak terjadi seperti yang ditakutkan. Nah, yang penting memang tadi saya sepakat bahwa nyamuk itu pasti akan menggigit manusia ya Mbak. Tapi tentunya kita berharap bahwa nyamuk yang menggigit kita itu tidak membawa penyakit ataupun bahkan resiko kematian untuk kita. Nah, inilah tugasnya daripada Kementerian Kesehatan untuk mencari metode-metode yang lebih baik lagi untuk bisa kita memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dan tentunya nyamuk Wolbachia ini sudah melalui berbagai kajian dan juga sudah kita melalui pertimbangan para ahli, bahkan juga secara saintifik ini sudah masuk di dalam berbagai jurnal ilmiah yang artinya bisa kita pertanggungjawabkan. Oke. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti Nadia Tarmizi. Terima kasih juga kepada Ibu Siti Fadila atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang, atas dialog yang juga cukup seru ya kita siang hari ini. Selamat siang.